kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Boleh saya tahu nama dan usia kamu? Nama saya Novi, Bu. Untuk usia saya itu 17 tahun. Baik Novi, perkenalkan saya Rahil, saya selaku ahli gizi yang akan menemani Novi pada sesi konseling hari ini. Kebetulan bagaimana kabarnya Novi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Cuman ya akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa sering lapar, terus kayak lemas, terus waktu belajar di sekolah itu saya sulit konsentrasi, Bu. Oke, saya paham ya atas yang Novi rasakan pada hari ini. Jadi saya izin ini ya mengatakan tujuan konseling kita pada pagi hari ini yaitu untuk melihat pola makan dan juga kebiasaan Novi sehari-hari supaya kebutuhan gizi Novi ini tetap terpenuhi di sela-sela aktivitas dan juga kegiatan sekolah Novi pada hari ini. Ditambah lagi kan Novi ini masih remaja ya, masih dalam masa pertumbuhan, jadi butuh suplai gizi yang cukup. Kebetulan saat ini kamu masih sekolah ya? Iya, Bu, saya masih duduk di kelas 11 ya, SMA. Kelas 11 ya, berarti sekarang sudah mulai sibuk ya sama tugas-tugasnya, soalnya persiapan buat kelas 12 juga ya? Iya, Bu, banyak tugas banget, ditambah kayak pulang sore gitu. Oke, semangat ya sekolahnya. Selain belajar, biasanya kamu aktif di kegiatan apa lagi di sekolah? Kalau di sekolah itu saya ikut kegiatan ekstrakurikuler voli, Bu. Jadi kayak berapa kali seminggu ya? 2 kali dalam seminggu. Ya. Menarik sekali ya. Sudah lama ikut volinya? Sudah 2 tahun. Soalnya kan sekali. memang dari saya sendiri itu suka olahraga, terus dari teman-teman juga banyak yang suka dan ikut olahraga juga. Kalau di luar sekolah biasanya punya hobi atau kegiatan apa ya di waktu senggang? Kalau di luar kegiatan sih nggak ada ya, Bu. Mungkin kayak nonton drakor, film kayak gitu-gitu. Terus kalau memang di akhir pekan ada rencana sama teman-teman ya kumpul main sama teman-teman gitu. Ya, cukup praktis ya hari pekannya dengan jadwal sekolah Novi, ekstrakurikuler dan juga kegiatan lainnya. Ini kita memang perlu memastikan ya kebutuhan gizi Novi ini tetap terpenuhi supaya tubuh ini tetap fit dan juga konsentrasi belajar Novi ini tetap terjaga ya, apalagi udah kelas 11 menjadi kelas 12. Kalau aktivitas harian Novi gimana? Kalau ya lumayan padat sih, Bu. Bangun jam 6 pagi ya, mulai berangkat itu jam 6, terus pulangnya tuh sore jam 3. Itu jam 3 itu kalau tepat nggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan kayak ekstra, terus ada kegiatan kerja kelompok, mungkin lebih sore lagi pulangnya. Cukup full juga ya jadwalnya. Kalau untuk pola makan Novi sekarang bagaimana ya? Pagi itu saya sering sekali nggak sarapan, itu kayak memang bangun saya yang mepet, Bu. Jadi kayak berangkat sekolah itu buru-buru, jadi nggak sarapan, nggak sempat sarapan gitu. Kira-kira dalam seminggu ini kan Novi jarang sarapan ya, seperti yang dikatakan tadi. Buat seminggu itu kira-kira bisa dihitung berapa kali nih sarapannya? Dikit, Bu. Berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 kali aja, Bu. 1-2 kali ya. Lalu saat sekolah ini biasanya makan apa? Kalau di rumah nggak sarapan, itu di sekolah beli gorengan kayak gitu, Bu. Terus teh manis, minuman manis kayak gitu. Kalau makan siang ada makanan yang tidak konsumsi? Ada. Pastinya kalau siang itu kadang beli nasi ayam, terus beli mie ayam di kantin itu, Bu. Kangenannya sih sama teh manis ya, Bu. Oke. Untuk konsumsi sayur dan buah bagaimana? Kalau sayur saya jujur saja saya jarang sekali makan sayur, Bu. Kalau buah itu ya kalau ada aja di rumah.
menurut kamu sendiri ini apa sih alasan yang paling besar sehingga kamu jarang makan sayur dan buah? Kalau sayur itu saya nggak suka rasanya Bu, jujur saya nggak suka. Terus kalau buah kan kadang di rumah itu kadang ada kadang enggak gitu. Sih, saya mengerti ya, emang rasanya sayur itu agak aneh, cuma sayur itu penting ya. Kalau minuman manis kan tadi sudah disebutkan ya, teh manis, terus boba juga. Seberapa sering sih kamu mengkonsumsi minuman manis ini? Dalam sehari bisa 1 sampai 2 gelas Bu. Soalnya memang benar-benar suka makanan manis. Kalau begitu untuk aktivitas fisik atau olahraga tertentu di luar voli apakah ada? Nggak ada sih Bu ya, cuman volley aja itu. Kalau dalam seminggu itu 2 kali. Selain itu nggak ada olahraga khusus. Untuk berat badan dan juga tinggi badan Novi sekarang berapa? Untuk berat badannya sekarang itu 52 dan tinggi badan saya itu 160. Baik Novi, saya izin untuk menghitung IMT Novi dulu ya. Oke, berdasarkan berat badan dan juga tinggi Novi sekarang, untuk IMT Novi ini ada di sekitar 20,3 kg per meter. Nah, ini masih tergolong normal ya, dan juga status gizi Novi ini masih tergolong baik. Dari cerita yang kamu telah sampaikan, saya melihat ada beberapa kebiasaan yang perlu diperbaiki, termasuk kebiasaan tidak sarapan, konsumsi minuman manis, juga kurang makan sayur dan buah ya. Nah, menurut kamu dari kebiasaan-kebiasaan tadi itu mana sih yang perlu diperbaiki atau dirubah terlebih dahulu? Mungkin dari segi sarapan dulu Bu. Soalnya kan kalau nggak sarapan tuh kadang kadang ya sering kali di sekolah itu kayak merasa lapar tentunya, terus belajar jadi nggak fokus kayak gitu. Mungkin dari saya sarapan dulu. Bagus sekali sih, sarapan dulu emang penting ya. Sarapan karena fondasi buat energi, buat aktivitas sehari-hari. Kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 ini seberapa siap sih Novi untuk melakukan perubahan tersebut? 8 ya. Bagus sih, 8 udah tinggi banget. Alasan lain 8 kenapa? karena di sini saya memang benar-benar pengen menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Terus ditambah lagi kan kayak saya sering makanan manis, terus saya nggak suka sayur, terus kayak sarapan kan jarang. Otomatis kan waktu belajar itu saya merasa lapar dan nggak konsentrasi. Apalagi di kelas 12 ini kan saya harus fokus-fokusnya belajar gitu loh. Kalau untuk sarapan nih, kira-kira makanan apa sih yang paling mudah kamu konsumsi sebelum berangkat sekolah? Kan biasanya jam 6 pagi ya, itu pagi sekali. Nah pasti kan kayak namanya ini ya, anak muda, gak mau yang repot, gak mau nyentongnya nasi, gak mau makanan berat gitu. Nah menurut kamu apa sih yang bisa Novi siapkan atau yang mudah dikonsumsi sebelum berangkat sekolah? Mungkin roti sama susu sih Bu yang praktis ya. Kalau mungkin nasi sempat aja. Jadi gimana kalau kita mulai minggu ini Novi coba sarapan minimal 5 kali seminggu, sesuai yang Novi bilang ya, tapi bisa susu, bisa roti. Apakah Novi sanggup ya? Siap bisa Bu. Bisa ya. Untuk minuman manis apakah memungkinkan jika awalnya tadi kan setiap hari ya, 1 sampai 2 kali per gelas gitu. Kalau dijadiin konsumsinya sama sih, mungkin 1 sampai 2 gelas, tapi buat waktunya dijadiin 3 kali seminggu gimana? Apakah Novi bisa? Mungkin bisa Bu, nanti dicoba. Ya nggak terlalu berat juga sih. Kan nggak bisa langsung menghindari langsung. Iya, apalagi minuman manis itu favorit saya. Novi ini nggak mau mencoba membawa air putih sendiri gitu di tumbler, karena lagi FOMO-nya anak muda nggak sih? Iya juga sih Bu. Saya mungkin nanti
bawa air sendiri dari rumah untuk bawa tumbler gitu. Bagus sih idenya. Untuk buah, kira-kira buah apa nih yang mungkin Novi sukain juga bisa dibawa ke sekolah gitu sebagai bekal? Saya sukanya apel sama pisang bro, tapi mungkin kalau dibawa ke sekolah mungkin saya bawa pisang aja tuh lebih mudah dibawa. Oh iya sih, betul. Udah bagus sih targetnya. Dia izin untuk ini ya, apa mereka kembali targetnya. Yang pertama itu ada sarapan minimal 5 kali seminggu. Nah kemudian ada mengurangi minuman manis menjadi 3 kali seminggu. Yang ketiga ada membawa atau mengonsumsi 1 porsi buah setiap hari. Yang keempat konsumsi sayurnya ini bisa ditambahkan ya saat makan siang atau makan malam. Apakah menurut Novi target-target yang saya sebutkan tadi cukup realistis ya untuk dilakukan? Sudah cukup Bu. Dan menurut saya juga nggak terlalu berat untuk saya. Bagus sekali sebenarnya. Soalnya kan kalau mau berubah nggak harus langsung ya. Iya. Kalau langsung biasanya males atau kayak tersiksa gitu ya. Jadi perubahan atau target kecil bisa dilakukan secara konsisten ya. Itu lebih apa ya, realistis lah untuk dilakukan. Juga lebih memberikan manfaat yang besar meskipun targetnya atau perubahannya itu masih kecil. Nanti pastinya juga bermanfaat ya untuk prestasi belajar Novi atau juga konsentrasi Novi juga. Nanti kita akan evaluasi lagi ya perkembangan pengaturan pola makannya Novi sekitar 2 minggu lagi di pertemuan selanjutnya. Itu untuk semua saran yang diberikan pada saya mungkin nanti saya coba terlebih dahulu dan akan saya laksanakan seperti ini. Oke, terima kasih banyak ya Novi atas kunjungannya hari ini. Semangat dan sharingnya dan juga di sela-sela aktivitas yang ini ya sibuk, repot gitu karena udah mau masuk kelas 12 juga. Semoga Novi tetap konsisten menjalankan target-target yang sudah kita tentukan tadi. Semoga sukses dan hati-hati di jalan ya. Saya juga terima kasih banyak Bu, karena di sini juga saya sadar bahwasanya pentingnya sarapan, terus makan buah dan makan sayur dan sebagainya itu tadi sangat penting untuk menjaga konsentrasi, juga mendukung kesehatan saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Novi.